pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Lolos menjadi pegawai kontrak, ratusan peserta keluarga penerima manfaat di stop pemerintah pusat. Seorang korban tindak pidana perdagangan orang melapor ke polisi. Rayakan Maulid Nabi, warga menggelar tradisi ngurisan massal. Bersama saya Rahai Jabar, inilah berita selengkapnya. Ratusan peserta program keluarga penerima manfaat dihentikan keanggotaannya oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur karena lolos P3K. Dinas Sosial mencatat 500 keluarga di stop keikutsertaannya pada tahun 2023 karena dinyatakan lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Mereka tidak berhak menerima seluruh bantuan seperti bantuan pangan non-tunai, program Keluarga Harapan, hingga BPJS yang ditanggung pemerintah. Pemerintah desa diminta segera mengusulkan calon KPM baru dengan wewenang verifikasi ditentukan oleh pemerintah pusat. Dia berubah status pindah segmen yang sekarang diterima sebagai P3K. Yang 500 sudah otomatis diklik DTKS-nya terhapus, semua bantuannya dia akan hilang lah. Ke depan karena dia bantuannya sudah kan harus diganti kepada kakak lain yang sudah DTKS yang layak mendapatkan. Makanya itu perlunya setiap bulan silahkan kalau mau diganti diusulkan macam itu perlunya, makanya pernah kita adakan fintech semua operator kita undang kan. Oh ini dan surat juga sering kita berikan. Mekanisme penggantian kan ada tanggalnya. Setiap tanggal 1 sampai tanggal 11 mau usul ganti macam-macam, tapi itu pada usulan ya. Nah, kedua, setiap tanggal 15 sampai tanggal 25 mau mengusulkan DTKS baru, mau mengeluarkan apa boleh itu. Tapi ingat, itu baru kita membuat usulan ke pusat. Yang menentukan, yang mengklik, menyetujui tetap di pusat. Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur mencatat jumlah keluarga penerima manfaat setelah diverifikasi menurun menjadi 960.000 orang pada tahun 2023. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Usulan penambahan jumlah formasi guru kontrak di Kabupaten Lombok Tengah ditolak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Alasannya pemerintah pusat tidak bisa mengubah formasi yang telah ditetapkan dengan jeda waktu yang sangat terbatas. Jumlah formasi guru pegawai kontrak pemerintah dengan perjanjian kerja tetap sesuai usulan awal, yakni 119 formasi. Pemda diminta mengusulkan tambahan 810 formasi guru pada seleksi P3K tahun depan. Untuk penambahan formasi guru P3K itu alhamdulillah sudah dijawab oleh Pak Menteri. Ya. Kalau tidak salah 2 hari yang lalu surat ini kami terima, dan di dalam surat tersebut ya karena kendala teknis ya, Pak Menteri melalui Sekretaris Kementerian itu tidak menyetujui permintaan tersebut. Usulan penambahan kuota P3K formasi guru dilakukan pemerintah daerah setelah diprotes ratusan guru yang telah dinyatakan lolos namun belum mendapatkan penempatan. Selanjutnya, Pemda mengusulkan 810 formasi sebagai tambahan dari kuota 119 guru yang disetujui pemerintah pusat pada tahun 2023. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Seorang mantan pekerja migran Indonesia bernama Budi Hartini, 39 tahun, asal desa Teniga, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara, mendatangi Mapolda NTB untuk mengadukan nasibnya. Hartini yang datang bersama Lembaga Bantuan Hukum melaporkan peristiwa yang dialaminya selama berada di luar negeri. Ia berangkat pada bulan Mei tahun 2022 dengan tujuan Arab Saudi secara ilegal menggunakan jasa seorang calo perusahaan. Hartini dikabarkan mengalami kecelakaan saat berangkat dari Filipina menuju Arab Saudi sehingga mengalami kelumpuhan permanen dan harus menggunakan kursi roda.
Ironisnya, peristiwa tersebut baru diketahui keluarga 3 bulan kemudian saat korban dipulangkan ke tanah air. Keluarga menilai peristiwa tersebut janggal sehingga ingin menuntut perusahaan yang memberangkatkan Hartini karena termasuk menjadi korban TPPO. Nah, kenapa kami harus ke Polda? Karena memang calo ini calo yang bukan calo-calo kecil. Jadi sudah ada upaya dari berbagai pihak di Lombok Utara, dari Dinas Tenaga Kerja, dari kepolisian. Karena kasus ini bukan hanya sekedar kasus TPPU biasa, tapi ada pelanggaran kemanusiaan. Yang mendaftar lewat calo tersebut, kemudian tidak diproses lama, kata beliau ditampung di Jakarta hanya 1 minggu. Nah, setelah itu dia diberikan tiket transit ke Filipina. Nah, dari Filipina dikirim ke Riyadh. Nah, menurut informasi yang kami dapatkan, kecelakaan itu berlangsung pada saat si korban ini berada di Bandara Riyadh. Nah, selang dari 3 bulan setelah dia di Bandara Riyadh, baru ada informasi ke rumah keluarga bahwa si Budi ini akan dipulangkan karena sakit, itu saja. Tidak dijelaskan sakitnya seperti apa. Rangkaian cerita yang disampaikan oleh pendamping teman-teman Pak Saleh dan tim ini menjadi catatan yang harus kami satukan dalam menggabungkan fakta peristiwa, sehingga kesempatan ini hanya saya bisa menyampaikan bahwa kami terima laporan atau pengaduannya dan beri waktu kami untuk mengungkap fakta peristiwa, dan yang terpenting adalah harus kerjasama kita. Polda NTB berjanji akan menindaklanjuti laporan dan meminta pertanggungjawaban perusahaan atau calo yang memberangkatkan korban. Awaludin melaporkan dari kota Mataram. Ragam cara warga merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Di Desa Kediri, Kabupaten Lombok Barat, ratusan warga menggelar tradisi ngurisan atau mencukur rambut bayi secara massal di masjid setempat. Ngurisan menjadi tradisi turun-temurun yang digelar warga sebagai ungkapan syukur telah diberikan keturunan dan berharap bisa mewarisi sifat dan budi pekerti Nabi. Peringatan Maulid juga biasa dirangkai dengan kegiatan hataman Al-Quran atau pengajian untuk mengenang kembali saat Nabi Muhammad memperjuangkan agama Islam. Usai menjalankan tradisi, warga kemudian menggelar syukuran atau mangan dulang sebagai ungkapan syukur atas kedatangan Muhammad sebagai penerang dan pembawa risalah yang benar. Dalam momen ini kita dapat bersilaturahim, tamu-tamu dari berbagai desa, dari berbagai kalangan, ada tokoh agama, ada tokoh adat, dengan gayaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, semuanya bisa bersilaturahim. Kita berharap peringatan seperti ini akan memiliki dampak dan pengaruh yang positif ya, kepada umat kita, baik di dalam kehidupan masyarakat ataupun dalam kehidupan bernegara. Kami harapkan bahwa kegiatan ini akan terus kita tingkatkan dalam rangka kita melibatkan pihak dan yang penting adalah bentuk cintaan kita kepada junjungan alam yang besar Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa bagian dari yang semua kita ini bisa bagian dari yang mendapatkan syafaat dari beliau. Selain diharapkan bisa meningkatkan kecintaan dan mempedomani sifat Rasul, peringatan Maulid juga sebagai perekat silaturahmi antar warga dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.